Baik teman-teman semuanya, di sini videonya akan menjelaskan tentang menentukan sistem pertidaksamaan linear dari daerah penyelesaian atau DHP yang telah diketahui dari soal. Misalnya seperti ini ya, kita punya suatu daerah himpunan penyelesaian. Di sini diketahui sumbu X, sumbu Y, lalu ini adalah DHP-nya. Kita belum tahu sistem pertidaksamaannya apa. Ini adalah dibalik, kalau kemarin kita diminta menggambar, nah sekarang kita disuguhi gambar tetapi harus menentukan sistem pertidaksamaannya. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, caranya adalah kita harus tahu dulu suatu garis itu melalui titik berapa, koma berapa, dan titik berapa, koma berapa. Maka, semisal ya, ini adalah garis yang kamu cari. Oh, berarti ini garisnya melalui 0,5, dan satunya memotong sumbu X di 10,0. Atau garis yang kedua, misalnya dia memotong di 0,6 dan di sini 6,0. Maka setiap gambar, setiap soal pasti akan berbeda-beda. Kita ingat dulu rumus persamaan garis yang melalui dua titik, yaitu X1, Y1 dan X2, Y2. Ini adalah rumus untuk persamaan garis yang sudah kamu peroleh dulu sewaktu di SMP. X dikurangi X1 per X2 min X1 sama dengan Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1. X1, Y1, X2, Y2 adalah titik-titik koordinat dari satu garis. Ini adalah contoh soalnya. Kita akan lihat di slide berikutnya. Oke, semisal seperti ini ya, di sini ada suatu DHP yang dibatasi oleh garis-garis tertentu yang kita harus tahu sistem pertidaksamaannya. Maka cara yang paling mudah untuk menyelesaikannya adalah begini. Nah, ada beberapa garis yang membatasi DHP dari grafik di atas. Yang pertama, kita lihat dulu garis atau sumbu X. Ini adalah sumbu X yang mendatar. Kalau ini sumbu Y ya. Garis yang mendatar atau sumbu X ini sama saja, boleh juga disebut garis Y sama dengan 0 ya, ini sama. Nah, kamu lihat daerah yang diarsir ini kan di atasnya sumbu X atau di atas garis Y sama dengan 0, sehingga kita menulisnya tanda ketidaksamaannya adalah seperti ini. Y lebih besar atau sama dengan 0, karena daerah yang diarsir ini di atasnya sumbu X atau di atas garis Y sama dengan 0. Keterangan kedua, pada garis vertikal sumbu Y, berarti amati yang garis ini, garis pada sumbu Y. Garis sumbu Y disebut juga garis X sama dengan 0 ya, ini X sama dengan 0. Kalau ini nanti X sama dengan 1, X sama dengan 2, dan seterusnya. Berarti kan yang ini X sama dengan berapa? 5, karena di sini angkanya 5. Nah, kemudian DHP terletak di antara garis ini ya. Maaf kalau agak tidak lurus. Nah, ini DHP atau daerah yang diarsir itu kan dibatasi oleh garis X sama dengan 0 dan garis X sama dengan 5 di antara tengah-tengahnya. Maka kamu menulisnya seperti ini. Nilai X terletak di antara 0 dan 5. Dengan 0 dan 5 itu ikut karena garisnya tebal, bukan garis titik-titik. Berikutnya, misal kita akan melihat garis yang melalui titik 0,5 dan 10,0. Berarti itu adalah yang ini. Garis yang melalui 0,5 berarti yang ini. Nah, ini adalah garis ketiga. Garis yang melalui 0,5 dan 10,0. Di sini adalah 10,0. Ini yang saya maksud dengan X1, Y1, X2, Y2. Maka ini harus pakai rumus persamaan garis yang tadi. Yang X dikurangi X1 berarti dikurangi 0 per X2, X2-nya itu 10 dikurangi X2 dikurangi X1 ya, X1-nya 0, kemudian Y dikurangi Y1
per Y2 dikurangi Y1. Kemudian karena dikurangi 0 ini disederhanakan saja hasilnya, jadi X dikurangi X per 10 sama dengan Y min 5 per min 5. Di bagian ini silahkan lakukan kali silang. Saya harap kamu masih ingat semuanya cara mengalikan silang ya. Jadi kalau dikalikan silang itu dibuat perkalian silang begini. 10 dikalikan Y min 5 sama dengan min 5 dikali X. Jadinya nanti 10Y min 50 sama dengan min 5X. Kemudian di sini pindah ruas, 5X tambah 10Y sama dengan 50. Baru disederhanakan hasilnya, nanti hasilnya akan menjadi X tambah 2Y sama dengan 10. Kemudian kamu lihat bentuk garisnya ini tadi, garis yang ketiga dilihat, silahkan lihat garis yang ketiga ya, garis yang ini. Yang diarsir itu kan daerah di bawahnya garis yang ketiga. Di bawah berarti tandanya kurang dari atau sama dengan yang ini. Sehingga kamu bisa bentuk pertidaksamaan garis yang ketiga itu adalah X tambah 2Y kurang dari atau sama dengan 10. Untuk penjelasan keempat, dengan cara yang sama seperti soal nomor 3, berarti kita lihat garis yang keempat. Garis keempat itu melalui 0,6 dan 6,0. Sehingga bentuk persamaan garisnya kita gunakan rumus yang tadi di slide sebelumnya, atau seperti di soal nomor di pertidaksamaan nomor 3 ini ya. X min X1 per X2 dikurangi X1 sama dengan Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1. Disederhanakan kemudian dikalikan silang. Ya, kali silangnya kalau dicoret akan seperti ini. Jadi X per 6 kurangi 0 itu 6 sama dengan Y dikurangi 6 per min 6. Baru setelah itu kalikan silang. 6Y dikurangi 36 sama dengan min 6. Terus kita sederhanakan. Ini ada X-nya ya, maaf kelupaan. Dipindah ruas, 6X tambah 6Y sama dengan 36. Ini minnya pindah ke kanan ya, karena min 36 kita pindah ruas. Sehingga ini kalau disederhanakan X tambah Y sama dengan 6. Ini. Nah, dilihat lagi gambarnya. Pada garis yang keempat ini kan yang diarsir juga di bawah garis, sehingga tanda ketidaksamaannya menjadi kurang dari atau sama dengan. Sehingga di sini bentuk pertidaksamaannya juga X tambah Y kurang dari atau sama dengan 6. Nah, sehingga kalau kita buat suatu kesimpulan, ya, maka bentuk sistem pertidaksamaan linear dari grafik DHP di atas adalah yang pertama, ini tadi yang menunjukkan siapa ini tadi, X tambah 2Y kurang dari atau sama dengan 10. Kemudian ini yang ditunjukkan oleh garis yang kedua ini ya, ini adalah garis dengan pertidaksamaan X tambah Y kurang dari atau sama dengan 6. Pada saat menggambar garis ini boleh pada keterangan garis itu mau dibuat sama dengan atau tanda ketidaksamaan itu boleh. Tapi pada saat menggambar itu tandanya sama dengan. Kalau bentuk sistem pertidaksamaan berarti kita harus buat dengan tanda ketidaksamaan. Tanda ketidaksamaan itu ada kurang dari atau sama dengan, lebih besar atau sama dengan, kurang dari saja atau lebih besar dari. Kemudian batas-batasannya ini tidak boleh lupa. X lebih besar atau sama X lebih besar atau sama dengan 0 dan X kurang dari atau sama dengan 5, atau dibacanya X di antara 0 hingga 5, kemudian Y lebih besar atau sama dengan 0. Keempat-empatnya ini harus lengkap semuanya. Jadi ini adalah pertidaksamaan 1, kedua, ketiga, dan keempat ini harus ditulis semuanya. Oke, ini adalah cara menentukan sistem pertidaksamaan linear.